Hello, welcome to my channel Ana Tambora. Pada part pertama kali ini saya mencoba membahas prediksi soal-soal yang sering muncul pada tes BUMN. Pada part pertama kali ini saya akan membahas tentang kemampuan numerik. Semoga para pejuang BUMN sukses dan lulus. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat pejuang BUMN. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba memberikan prediksi yang berkaitan dengan soal-soal kemampuan numerik. Sedikit informasi dari saya, aspek-aspek yang digali dari kemampuan numerik ini adalah yang pertama, daya ingat dalam jangka waktu yang lama. Yang kedua, berpikir praktis dalam masalah hitungan. Yang ketiga, berpikir logis induktif. Yang keempat, berpikir matematis. Yang kelima, daya nalar. Dan yang keenam, daya mengambil keputusan. Soal-soal pada tes BUMN biasanya sedikit lebih sulit daripada soal-soal yang biasa muncul pada tes CPNS. Baiklah sahabat-sahabat pejuang BUMN, kita langsung saja membahas soal yang pertama. Soal yang pertama ini, sepertiga dari 9 pangkat minus 8 dibagi 1/4 dari 8 pangkat minus 5 sama dengan, kata kunci dari soal ini adalah yang pertama, kata dari. Kalau sahabat-sahabat menemui kata dari, maka harus diubah menjadi tanda kali. Yang pertama, sepertiga karena ada kata dari di sana berarti kita kali 9 pangkat minus 8. Karena pangkat minus tidak bisa diselesaikan secara langsung, maka kita harus merubah pangkat minus ini menjadi pangkat positif. Caranya, sepertiga kali kita turunkan menjadi 9 pangkat 8. Oke, langkah selanjutnya, sepertiga kali ini kita bisa ubah 9 ini menjadi 3 pangkat 2 kali 8. Berarti sepertiga kali 1/3 pangkat 16. Oke, setelah itu kita langsung kali pembilang berarti 1 kali 1. Terus 3 pangkat 1 di sini kali 3 pangkat 16 menjadi 3 pangkat 17. Pangkatnya dijumlahkan. Kalau bilangan pokoknya sudah sama, kalau perkalian maka pangkatnya dijumlahkan. Selanjutnya kita selesaikan yang di sebelahnya ini 1/4. 1/4 ada kata dari juga. Kita langsung menurunkan agar pangkat negatif berubah menjadi pangkat positif. Jadi 8 pangkat minus 5 berubah menjadi pangkat 8 pangkat 5. Selanjutnya kita ubah di sini menjadi 4 menjadi 2 pangkat 2 kali 8 ini kita bisa ubah menjadi 2 pangkat 3 kali 5. Selanjutnya 2 pangkat 2 kali 2 pangkat 15. Dengan cara yang sama, pembilang kali pembilang. 1, bilangan pokoknya sama 2, pangkatnya
tinggal kita jumlahkan. 2 tambah 15 sama dengan 17. Oke, kita masuk pada soalnya ini. Dibagi. Artinya, 1/3 pangkat 17 bagi dengan 1/2 pangkat 17. Kalau pembagian pecahan tidak bisa dikerjakan secara langsung, maka kita harus merubahnya dalam bentuk perkalian pecahan. 1/3 pangkat 17 kita ubah, maka suku keduanya ini kita harus balik karena dari pembagian berubah menjadi perkalian pecahan. Jadi ini sama dengan 2 pangkat 17/1. Tinggal kita kalikan. Pembilang kali pembilang ini berarti 1 kali 2 pangkat 17 sama dengan 2 pangkat 17 per 3 pangkat 17. Penulisan pecahan seperti ini bisa kita langsung ditulis 2/3 pangkat 17. Kita lihat ada 2/3 pangkat 17. Jadi opsi yang benar adalah delta. Baiklah para pejuang BUMN, soal selanjutnya adalah 343 pangkat 1/3 kurang 49 pangkat 0,5 bagi 49 per 49 pangkat 0,5. Langkah awal yang kita harus lakukan dari soal ini adalah kita menulis 343 ini dalam bentuk akar pangkat 3. Jadi 343 akar pangkat 3 dari 343 itu sama dengan 7. Artinya, 7 kali 7 kali 7 sama dengan 343. Langkah berikutnya adalah kita harus menulis 49 pangkat 0,5. Ini bentuknya bisa diubah menjadi akar 49. Karena 49 ini bisa kita tulis 49 pangkat 1/2. Jadi akar 49 ini sama dengan 7. Jadi kita bisa tulis yang di depan ini 7 kurang 7 bagi 49 bagi ini 49 pangkat 0,5 sama dengan yang di sebelahnya ini sama dengan 7. Oke. 7 kurang 7 bagi 49 bagi 7 sama dengan 7. Konsep mana yang harus diselesaikan lebih dahulu di sini adalah pembagiannya. Jadi 7 kurang 7 bagi 7 sama dengan 1. Jadi 7 kurang 1 sama dengan 6. Jadi opsi yang benar adalah alfa. Soal selanjutnya adalah minus 3 pangkat minus 2 tambah akar pangkat 3 dari 0,008 bagi akar pangkat 3 dari 0,008. Langkah awal yang harus kita lakukan di sini merubah pangkat negatif menjadi pangkat positif. Dengan cara minus 3 pangkat minus 2, penulisannya bisa diubah menjadi 1/-3 pangkat 2. Ini sama dengan 1/9. Kemudian merubah akar pangkat 3 dari 0,008 ini sama dengan 0,2. Akar pangkat 3 dari 0,008 ini sama dengan
0,2. Artinya 0,2 kali 0,2 kali 0,2 sama dengan 0,08. Selanjutnya, yang ini bisa kita tulis 1/9 tambah 0,2 bagi 0,2. Kemudian kita bisa merubah 1/9 tambah 0,2 sama dengan 2/10 bagi 2/10. Kita selesaikan pembilangnya. 1/9 tambah 2/10 kita bisa bagi 2 sama dengan 1/5 per ini 1/5 juga sama dengan kita selesaikan yang di atasnya ini, kali silang 5 tambah, kemudian kita kali silang supaya gampang, per kita kali lurus 9 kali 5 sama dengan 45 dibagi 1/5. Oke, selanjutnya 5 tambah 9 sama dengan 14. 14 per 45. Kemudian dibagi 1/5. 14 ini bisa langsung 14 per 45. Dengan konsep pembagian pecahan, kita balik tanda kali, merubah tanda bagi menjadi tanda kali. Dengan suku keduanya harus dibalik, pembilang menjadi penyebut. Kemudian ini bisa kita coret, bagi 5 dapat 1, bagi 5 dapat 9. Jadi 14 kali 1 sama dengan 14, per 9 kali 1 sama dengan 9. Jadi opsi yang benar adalah alfa, 14 per 9. Baiklah, soal selanjutnya adalah soal nomor 4. Jika diketahui X sama dengan 2 pangkat minus 3 dikali 2 pangkat 5 kali 2 pangkat 4 dalam kurung pangkat 1/2. Dan Y diketahui akar pangkat 4 dari 25 kuadrat kali 62/2%. Yang menjadi pertanyaan di sini adalah Y per X. Langkah awal yang harus kita lakukan pada soal ini adalah kita menyelesaikan persamaan yang pertama, X. Ini adalah konsep dasar dari materi eksponen. Jika bilangan pokoknya sama dan perkalian, maka pangkatnya tinggal kita jumlahkan. Jadi bilangan pokoknya 2, pangkat yang pertama minus 3, kemudian kita tambah 5, tambah 4. Kemudian kita tutup kurung pangkat 1/2. Terus 2, kemudian kita jumlahkan, min 3 tambah 5 sama dengan 2, 2 tambah 4 sama dengan 6. Kemudian pangkat 1/2. Jadi 2 tinggal kita kali, 6 kali 1 baru bagi 2 sama dengan 3. 2 pangkat 3 atau sama dengan 8. Inilah nilai X. Kemudian persamaan kedua kita mencari Y-nya. Y sama dengan akar pangkat 4 dari 25 pangkat 2. Saya bisa mengeluarkan dari tanda akarnya, berarti 25 pangkat 2/4 sama dengan 25 pangkat 1/2. Ini kalau dimasukkan kembali dalam bentuk akar sama dengan akar 25. Akar 25 sama dengan 5. Jadi yang pertama ini sama dengan 5. Kita kali dengan 62
1/2% atau per 100. Ini kita rubah pecahan campuran ini, kita ubah ke pecahan biasa. Jadi kita kali 62 kali 2 sama dengan 124 tambah 1 sama dengan 125 per 2. Kemudian karena persen tadi berarti kita bagi 100. Bagi 100, kita beri bantuan 1 sama dengan 125 per 2, ubah ke tanda kali, kita balik pecahannya 1/100. Masing-masing ini kita bagi 25, 125 bagi 25 sama dengan 5, 100 bagi 25 sama dengan 4. Jadi 5 kali 1, 5, 2 kali 4 sama dengan 8. Jadi ini 5 kali 5 per 8. Jadi Y sama dengan 25 per 8. Yang menjadi pertanyaan pada soal ini adalah Y per X. Y-nya sama dengan 25 per 8. Kemudian kita bagi X. X tadi kita peroleh 8 atau 2 pangkat 3. Kita tulis 8, kita kasih bantuan 1. Kemudian 25 per 8, tanda bagi kita ubah ke tanda kali, kemudian pecahannya dibalik, sama dengan 25 per 64. Karena perkalian, langsung saja pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Hasilnya sama dengan 25 per 64. Hasil akhir ini tidak ada dalam opsi. Mari kita coba untuk membuat kedua pembilang dan penyebut ini. Saya memisalkan atau memberi tanda akar di kedua pembilang dan penyebut ini. Jadi akar 25 sama dengan 5. Kemudian akar dari 64 sama dengan 8. Jadi di sini 5 per 8. Kemudian di opsinya masih tidak ada, jadi diubah lagi. 5 per 8 saya bisa ubah 8-nya menjadi 2 pangkat 3. Kemudian 5-nya saya naikkan menjadi pangkat negatif, menjadi 2 pangkat minus 3. Opsi yang benar adalah 5 di sini bisa ditulis 5 pangkat 1 kali 2 pangkat minus 3. 5 pangkat 1 kali 2 pangkat minus 3 ada pada opsi delta. Soal selanjutnya adalah berat 9 apel sama dengan 1.530 gram dan berat 7 belewa adalah 11.550 gram. Maka berapakah berat 18 apel dan 14 belewa? Saya memisalkan apel dengan A, berarti 9A sama dengan 1.530. Untuk mencari nilai A sama dengan 1.530 bagi 9. Maka A sama dengan 170. Langkah selanjutnya adalah saya memisalkan belewa dengan B. 7B sama dengan 11.550 gram. Maka B sama dengan 11.550 bagi 7. Maka B sama dengan 1.650. Yang menjadi pertanyaan di sini adalah berapa berat 18 apel 18A tambah 14B. Langsung kita substitusi nilai A-nya 18 kali 170 tambah 14, substitusi juga nilai B
1650. 18 kali 170 sama dengan 3060. Tambah 1650 kali 14 sama dengan 23.100. Kemudian kita jumlahkan 3060 tambah 23.100 sama dengan 26.160 gram. Baiklah, kita melihat ke opsinya. Di opsinya tidak ada yang satuannya gram. Berarti kita akan merubah satuan gram ini ke kilogram. Kita harus konversi ke kilogram atau ke ons. Jadi sahabat-sahabat harus ingat, ini pelajaran SD, kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, miligram. Jadi kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, miligram. Kalau gram ini kita ubah ke kilogram, maka 1 tangga, 2 tangga, 3 tangga. Karena dia naik, maka kita harus bagi 1000. Jadi kita akan mencoba 26.160 bagi 1000. Ada 3 nolnya, berarti 1, 2, 3, maka komanya berada di belakang 26,160. 26,160 atau 26,16 kilogram. Kebetulan sudah ada langsung opsinya 26,16 kilogram. Jadi jawabannya Charlie. Selanjutnya soal nomor 6. Diketahui sebuah kolam pemancingan ada 4 orang pemancing, yaitu A, B, C, dan D. Sebelumnya kolam diisi 120 ekor ikan siap pancing, dan di akhir kegiatan memancing terdapat sisa 25 ekor ikan di kolam. A mendapatkan 7/19 bagian dari jumlah ikan hasil pancingan mereka berempat. Kemudian C mendapatkan 1/2 bagian dari sisa jumlah ikan hasil pancingan tersebut. Sementara sisanya 2 bagian milik D dan 1 bagian milik B. Yang menjadi pertanyaan adalah berapa ekor ikan yang diperoleh D. Baiklah, untuk menyelesaikan atau memudahkan mengerjakan soal ini, langkah awalnya adalah ada 4 pemancing, yaitu pemancing A, B, C, dan D. Sebelumnya kolam diisi 120, jadi pada kolam itu ada 120 ekor ikan. Dan di akhir kegiatan memancing terdapat sisa 25 ekor. Berarti kita harus kurang 120 ini kurang 25. Ini 5, di sini sisa 11. 11 kurang 2 sama dengan 95. Jadi yang diperoleh oleh para pemancing adalah 95 ekor jumlah ikannya. Selanjutnya A mendapatkan 7/19. Jadi A memperoleh ikan 7/19 kali 95.
Jadi kita bisa coret di sini 95 bisa dibagi 19, hasilnya 5. Jadi tinggal kita kali 7 kali 5 sama dengan 35 ekor. Jadi A mendapatkan 35 ekor ikan. A sudah mendapatkan 35 ekor ikan dari 90 tadi. Jadi sisa ikannya sama dengan 30, dari 95 ekor, 5 kurang 5, 0, 60. Jadi ikannya masih ada 60 ekor. Kemudian selanjutnya, C mendapatkan 1/2 bagian dari sisa jumlah ikan hasil pancingan. Jadi C mendapatkan 1/2 kali 60. Maka C mendapatkan 60 bagi 2, C mendapat 30 ekor ikan. Selanjutnya, sementara sisanya 2 bagian milik D dan 1 bagian milik B. Yang ditanyakan berapakah nilai D? Jadi bisa kita tulis D per D ditambah B kali 30. Karena sisanya masih ada 30. Selanjutnya D-nya sama dengan 2 bagian, 2 tambah 1 bagian kali 30, sama dengan 2/3 kali 30. Ini bisa kita coret sama dengan 10. 2 kali 10 sama dengan 20. Jadi D memperoleh 20 ekor ikan. Jawabannya adalah error.